Terima kasih untuk tepuk tangannya. Saya sangat bersyukur ada di sini dan kita punya satu hari paling penting dalam hidup kita, di mana Tuhan kita bangkit. Kalau Tuhan hanya berhenti di kematian, tidak ada bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Dan hari ini kita sangat bersuka cita untuk itu. Saya berterima kasih untuk seluruh songmin kita tadi yang begitu luar biasa. Saya sampai lupa kalau habis ini saya khotbah, jadi saya nyanyi terus tadi untuk diingatin dari sana. Dan saya juga bersyukur untuk seluruh yang terlibat di ibadah kita, ada multimedia, ada Asher juga ada di sini, ada yang bagian sound systemnya kita, dan kalian telah berjuang. Dan sekarang pun masih berjuang, justru ini paling tegangnya di sini. Thank you untuk selalu ada di sana, mensupport semua ini ada di sini, dan kita bisa menikmati ibadah. Terima kasih juga untuk Bro Charles dan Sister Sarah yang mengizinkan kami di sini. Boleh berbagi di sini. Ini tetap satu kehormatan, di saat yang sama tetap masih nervous juga. Wah, karena ada hal-hal yang makin besar kita lihat di sini. Kami makin ke pinggir dari Depok ke Bogor, kami makin menciut kampungnya, masuk ke kota besar, dan masih kagum dengan gedung ini. Dan kami juga berterima kasih untuk seluruh para pelayan yang rekan ada di sini. Inspirasi hidup kalian bagi saya, Madame, tetap membuat kami terus melayani. Thank you juga untuk Bapak kami, Dedi dan Mami kami, Frankie Early, yang selalu membimbing dan detail sampai hari ini. Termasuk khotbah ini juga masih dibimbing terus. Thank you untuk itu. Tidak pernah melepaskan John. Karena begitu sayang sama kita. Terima kasih juga untuk seluruh brother sister yang ada di sini, yang support, iman, kasih kalian buat Bogor, membuat kita seperti yang sekarang. Dan kami bersyukur untuk itu, kalian tetap spesial bagi kita semua di Bogor. Kami merasa kami bukan kecil, karena kami bagian dari keluarga besar ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru datang. Ini kok jadi seperti Grammy Award gitu ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Padahal saya nggak ikut nominasi apa-apa loh. Kenapa? Karena ini lebih daripada Grammy Award. Tuhan kita bangkit, hidup. Wow, kalau hari ini kita nggak ada kebangkitan lagi, saya nggak tahu kebangkitan apa lagi. Kebangkitan nasional udah lewat, nggak membangkitkan kita. Ini kebangkitan Kristus yang membangkitkan kita. Dan kita akan terus hari ini melihat kebangkitan. Kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Satu kata yang akan membuat kita harusnya takjub, terkagum, terperangah. Dan kita bisa lihat itulah Tuhan kita. Amin. Sebelum kita masuk kepada menu utama yang lebih luar biasa, kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, karena Engkau menciptakan ada hari ini, hari di mana Tuhan kami bangkit. Mengalahkan maut, tidak ada lagi Tuhan yang bisa mengalahkan. Kemenangan itu mutlak Tuhan. Dan kami masuk di dalam kehidupan yang baru, di mana kami tinggal menantikan, di mana kami akan bersama dengan Engkau Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Dan kami bersyukur perjalanan yang kami punya sekarang adalah perjalanan setiap hari semakin dekat menuju rumah Bapa. Dan kami merindukan itu. Bapa, biarlah kuasa kebangkitan-Mu hari ini membuat kami takjub. Dan kami tidak akan pernah lagi ragu, tidak akan pernah lagi takut. Kami akan selalu bisa bangkit di atas seluruh keterpurukan dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, supaya kami bangkit bersama-sama oleh kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini, The Glory of the Resurrection of Jesus. Kemuliaan kebangkitan Yesus. Di Yesaya, dalam bulan ini kita sudah belajar begitu banyak hal. Yang menarik di dalam Yesaya adalah
Ini satu hal yang komplit. Kita lihat gambaran di sana. Di situ ada berbicara tentang masa lalu, masa kini, tetapi juga clear masa depan kita seperti apa. Wow, kadang-kadang pernikahan ini kebanyakan di masa lalu. Masa kininya berat, masa depannya nggak clear. Itulah yang beratnya hidup ini kadang-kadang. Singleness ini pun kadang-kadang masa lalu clear. Masa kini agak goyang. Masa depan ya who knows. Tapi Tuhan kita katakan masa depan kita jelas. Masa lalu di dalam kitab Yesaya, apa yang Tuhan telah lakukan kepada umatnya. Semua jelas. Dikatakan Israel kebun anggurku. Aku tanami, aku siangi, aku jaga siang malam. Dan aku menantikan buah yang manis. Yang datang yang asam. Nah, pernikahan pun kadang-kadang gitu, menantikan yang manis, yang datang asam. Kalau sayur asam sih enak, kalau udah pasangan asam itu agak beda. Begitu juga di dalam dikatakan, tapi saat ini apa yang terjadi? Israel sedang membelakangi Tuhan. Dan mereka berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Dan Tuhan gak mau sebenarnya penghakiman itu datang kepada mereka. Dia kasih masa tenggang untuk Yesaya balik, jangan sampai itu terjadi. Dan kita tahu ceritanya akhirnya terjadi juga ke pembuangan. Dan Tuhan ingin mereka segera berbalik, tapi tidak terjadi. Tapi itu pun Tuhan selalu ada di sana. Di Babilonia Tuhan ada di sana. Bahkan kalaupun harus mengalami itu, Tuhan kita katakan dia kasih the glimpse of future. Wah, saya tahu bahasa ini dari mana ya? Itu bahasa Batak. Dia kasih teasernya. Ini akan terjadi loh di ujungnya. Ini adalah the final future-nya, kita akan seperti ini. Dia tunjukkan di sana. Dari itu clear. Di Yesaya 65 sampai 66. Itu luar biasa. Dan kita lihat dikatakan begini. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Wow, berapa banyak orang berpikir seperti ini. Saya ingin melupakan masa lalu. Tapi nggak bisa lupa. Makin kita coba melupakan, justru makin muncul di mimpi kita malam. Ngigau berantem. Tidur berantem. Hari-hari siang berantem. Hidup kita tidur aja udah ribet. Apalagi lagi bangun, lebih ribet lagi. Itu hidup kita dan kita ingin melupakan banyak hal. Tapi Tuhan katakan di bumi dan langit yang baru itu nggak diingat lagi, bersih, terhapus. Wow. Dari dalam hati. Berarti tidak ada lagi sakit hati. Terhapus. Ini luar biasa. Saya bayangkan ini ya. Menciptakan langit dan yang baru. Kita sering di akhir tahun nggak sabar ya tahun baru. Karena kita ingin sebenarnya meninggalkan semua di belakang. Padahal detik kita tinggalkan Desember, kita memulai pola yang sama di Januari berikutnya. Begitu terus hidup kita. Kita butuh langit yang baru, pengharapan yang totally new. Itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan ini dituliskan, langit dan bumi yang baru ini, di Wahyu juga. Kenapa hanya ada di tiga ayat aja ini terjadi? Di Yesaya 2 kali, di pasal 66 nanti ada sekali, baru nanti di Wahyu 21 ayat 1. Ada dua keadaan yang hampir mirip. Satu, umat Tuhan lagi di dalam penghakiman, pembuangan. Satu, umat Tuhan di dalam penganiayaan yang dahsyat. Kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita mengalami yang berat, Tuhan kasih tunjukkan. Ini loh di akhirnya. Di akhirnya kita menang loh. Saya baca ini ya, bukankah ini Tuhan kita dari awal, bahkan ketika dia di Kejadian 3, ketika permusuhan antara keturunan Hawa dan keturunan ular. Tuhan katakan akan ada peperangan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan ular akan meremukkan tumitmu, keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Jadi kita sebenarnya ada di dalam peperangan yang pasti sudah menang. Tapi kenapa kita nggak lihat the glimpse of future di dalam hidup kita? Wow. Lihat pasangan kita sekarang. Jangan lihat sekarang bentukannya.
Lihat akan seperti apa menjadi nanti, luar biasa. Itulah damai dulu, nggak lihat saya. Dia lihat saya glimpse of future. Iya, gitu loh. Makanya ada di sini saya. Lihat tuh tersipu-sipu. Beliau lagi istri saya. Kita masih lihat kayak itu. Tapi hal yang menarik adalah begini. Ini ada satu properti megah, mega project. Nilai projectnya aja 1.564 triliun rupiah. Saya nggak tahu ini bisa hampir mencapai PDB-nya kita. Penduduk akan berada di sana 700.000 orang. Luas 1.740 hektar. 4 kali kota Monaco. Tapi dari laporan Foreign Policy 2019, hanya sekitar 500 orang yang tinggal di sana. Makin hijau sih sekarang, karena nggak ada ditinggalin. Cantik, makin cakep. Betul ya? Ada juga yang berikutnya. Evergrande Oasis, China. Ini developernya itu luar biasa, itu ada satu grup yang besar, Evergrande Group China. Rugi dan berhutang 5.103 triliun. Wow. Terlilit utang. Masalahnya apa? Tidak ada yang tinggal di sana. Megah, sudah disediakan tempat yang luar biasa, tapi tidak ada yang mau tinggal di sana. Apa gunanya gereja kita ini megah kalau dia tidak penuh juga di sini? Bukankah langit dan bumi yang baru akan hitam, kosong, melompong seperti ini jika tidak dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan? Tuhan bikin mega project. Yesus naik ke surga. Dan ini kata-kata Yesus setelah dia bangkit. Cukupkah untuk kita diselamatkan? Ketika Yesus mati, 3 hari yang lalu kita belajar bagaimana kematian Yesus menyembuhkan seluruh luka-luka di dalam diri kita akibat dosa. Sembuh. Dan kita bilang, saya sembuh, saya selamat. Tapi sampai di situkah? Cukup sampai di situkah kebangkitan Yesus? Arti kebangkitan Yesus bagi kita? Atau ada tujuan yang lebih besar daripada itu? Saya suka. Yesus katakan seperti ini. Kepada kita yang sudah diselamatkan. Kepada murid-muridnya. Ini adalah perpisahannya dia. Persiapan perpisahannya dia. Dia mau pergi ke rumah Bapa. Bukan dia pergi umroh ya, bukan ya. Dikatakan begini. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini sangat personal. Wow. Saya sama istri saya pertama kali di Sentul kami lihat, wah cakep hijau. Sekarang waktu saya baca ini, Sentul nggak ada apa-apanya ternyata. Itulah yang membuat kita mau disuruh kemanapun kita mau. Selama rumah Bapa itu ada buat kita. Kita tadi melihat langit dan bumi yang baru, yang megah, proyek megahnya Tuhan. Tetapi Yesus tidak melihat seperti itu. Dia melihat ini adalah rumah. Wow, dia melihatnya rumah. Ini tidak ada sukacitanya, tidak ada apa-apanya, kemegahan itu semua, alamnya, bangunannya, itu tidak ada apa-apanya. Tanpa kita semua dari sana. Tanpa itu banyak dipenuhi. Saya bayangkan ya 2000 tahun yang lalu, Yesus naik ke sana dan setiap hari ini mega projectnya Yesus. Menyiapkan tempat tiap hari. Udah berapa banyak tempat sekarang di sana yang tersedia. Kalah tadi Forest City sama Evergrande. Ini yang terjadi, menyediakan tempat bagimu. Di Yesaya 49, bahkan Yesaya sebelum Yesus lahir, 700-an tahun sebelumnya, dia memahami hati Tuhan itu.
Dikatakan kepada bangsa Israel, dan Israel gagal melakukannya sebagai umat. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wow. Kira-kira gini maksudnya. Terlalu receh bagimu kalau hanya jadi hambaku. Terlalu receh bagi kita kalau hanya menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang lebih daripada itu adalah kita menjadi penjala manusia. Itu kata Yesus. Sampai ke ujung bumi. Saya selalu katakan kepada orang, jika dicabut satu dari kekristenan, yaitu misi, apalagi excitednya jadi Kristen. Coba, kalau nggak ada misinya, apalagi? Bukankah itu sukacita kita? Kita yang hidupnya yang masa lalu tadi kita bisa lupakan itu, dan kita hidup di masa sekarang dan untuk masa depan yang lebih baik. Dan kita bisa membawa orang ke sana, keluarga kita, sahabat kita, melalui jalan yang sama. Di 1 Timotius 2 ayat 3, Paulus memahami ini kemudian juga. Dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Wow, semua orang diselamatkan di segala masa. Berarti kapasitas rumah Tuhan itu lebih daripada mega project tadi. Wow. Jangan-jangan sekarang kalau kita dikasih kesempatan ke sana, kita akan kesepian di sana, melompong. Dan kita katakan kepada pasangan kita, baru kita sadar, surga tanpa kalian lengang aja. Atau lebih lebaynya begini, surga tanpamu tetap terasa neraka. Karena lebih ramai di sebelah, aku ke sebelah aja. Enggak. Kita menyadari itu enggak? Bahwa ruangan ini adalah gambaran kecil surga di bumi. Betul ya? Kita punya satu sama lain di sini. Yang bahkan hari ini banyak orang di tengah miliaran penduduk di dunia, dia merasa lengang. Kosong. Berapa banyak orang di luar sana saat kita merayakan kebangkitan, mereka lagi berpikir mau bunuh diri, mengakhiri kehidupan. Berapa banyak? Sementara kita dapat kebangkitan itu. Wow, luar biasa. Lebih menarik lagi, di kitab Yesaya dijelaskan juga betapa hebatnya glimpse of future itu. Ini luar biasa Yesaya ini. Saya memang miniatur Alkitab, saya sangat setuju dengan itu. Di Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya rekonstruksi ayat ini bagi diri saya seperti ini. John Sinaga bangkitlah, menjadi teranglah. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas John Sinaga untuk menjadi terangnya John Sinaga. Terang dan kemuliaan Tuhan yang John Sinaga miliki sanggup menerangi kegelapan dan kekelaman dunia atau bangsa-bangsa. Wow. We stand in awe. Kenapa? Terangnya Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu sekarang di dalam kita. Dia nggak kasih itu di tempat lain. Dia ambil itu melalui kebangkitan Yesus, ditarik dari surga kedatangan Yesus, dan sekarang ditaruh di kita.
Dan itulah hidup kita sekarang. Inilah identitas kita. Wow. Saya takut, brother sister, pekerjaan kita yang capek bukanlah menjadi terang. Sebenarnya yang buat kita capek, kita menutupi terang itu dengan banyak hal. Itu yang bikin capek hidup. Akhirnya hidup kita tidak impactful bagi hidup orang. Bahkan bagi sekitar kita. Saya lihat ini, saya duduk dan terperangah begini. Ini saya. Inilah kebangkitan yang sesungguhnya. Bangkit. Bangkit. Saya suka kata-kata Paulus. Paulus itu menggambarkannya dengan indah sekali. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah kita yang baru. Inilah kita yang bangkit. Inilah kehendak kita. Kehendak terbesar kita dalam hidup kita setiap hari adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya. Ketika kita mengerti kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya bukanlah penderitaan lagi, tapi itu sukacita. Karena kita ditransformasi dari hari ke hari, hari ke hari, semakin seperti Kristus. Selalu ada setiap hari dalam diri kita yang mati, tapi selalu ada yang baru yang hidup karakter Kristus di dalam diri kita. Dan dikatakan lagi, akhirnya, final future-nya. Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow, bukankah ini hidup yang powerful? Tidak dibutuhkan support system untuk mendukung kita powerful. Tidak dibutuhkan achievement yang lain untuk mensupport, mengkonfirmasi bahwa ini powerful. Karena kita sudah punya kuasa kebangkitan. Amin. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, saya bilang. Saya selalu lihat ke belakang, sebenarnya ada satu masa lalu yang saya ingin lupakan juga. Karena sampai hari ini saya satu-satunya alumni lulusan Universitas Pisang Barangan Indonesia. Dan universitas itu ketika saya keluar bangkrut dan sampai hari ini belum terakreditasi. Saya selalu merasa begini dulu, minder, insecure. Apa pengaruh saya? Saya nggak bisa lepas dari belenggu masa lalu saya. Kita coba banyak hal. Kita capai ini. Yang ada kesakitan demi kesakitan. Keterikatan, keterbelengguan, semua itu. Tapi dikatakan di sini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Wow, terangnya Tuhan tadi dan kemuliaan Tuhan tadi yang ada di dalam kita. Itu menarik loh bagi bangsa-bangsa dan penguasa-penguasa. Wow. Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Jadi kita adalah murid Yesus kelas global. Wah, bukan lokal. Iya ya, saya harus ingatin itu ke diri saya. Saya bukan di Bogor aja. Iya, saya lokal. Dan saya bukan lokal, saya global ternyata. Ini sangat menarik. Banyak orang yang bahkan tertarik dengan itu, melihat terang itu. Dan hari ini, mari kita pancarkan itu. Berapa banyak penguasa, berapa banyak bangsa-bangsa akan melihat terang itu. Ini sangat menarik karena juga kita tahu di Roma 10 dikatakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya pikir mega project untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa ini ternyata modalnya juga nggak banyak, nggak sebanyak modal yang tadi, project tadi. Kita hanya perlu memberitakan. Kita hanya perlu beritakan. Katakan Yesus telah bangkit.
Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit dalam hidupku, Yesus telah bangkit dalam pernikahanku, Yesus telah bangkit di dalam masa laluku, Yesus telah bangkit di dalam hidupku, di dalam keluargaku. Dan itu orang yang melihat. Memberitakannya. Wow. Saya pernah baca satu survei ya. Dikatakan begini, kalau laki-laki bisa berbicara 20.000 kata per hari. Laki-laki loh. Kalau wanita berapa? Ya hitung aja sendiri. Istri saya tahu. Pertanyaan begini, dari ribuan itu berapa yang memberitakan tentang kuasa kebangkitan ini? Di Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini 50 hari lagi nanti kita akan rayakan ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dengan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Dan kita melihat saudara-saudari kita di abad pertama. Mereka memberitakan dimanapun mereka berada. Ketika di Yerusalem, imam-imam percaya. Di Yudea dan Samaria, sida-sida percaya. Sida-sida ini adalah bendahara dari Ratu Ethiopia. Kalau sekarang mungkin ini bisa dikatakan menteri keuangannya lah. Kemudian di Pulau Malta mereka juga memenangkan gubernur. Dan mereka juga kepala penjara, kepala rumah ibadat juga menjadi percaya. Dan terus masih berlanjut. Kita tahu pengadilan yang dilewati oleh Paulus dari satu pengadilan ke pengadilan. Dia berhadapan dengan raja, dia berhadapan dengan kaisar. Bahkan sampai hari ini pun, dari ribuan tahun sampai di kita, itu terus berlanjut. Berapa banyak penguasa yang akan dimenangkan. Wow, saya 60. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Wow, saya lihat dulu sekeliling. Saya terawang dulu. Ada yang di sini lagi menderita. Ada yang di sini lagi belum bangkit. Tapi saya melihat sekeliling ini. Di sini dikatakan mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Wow. Kita selalu bersyukur ya. Di dalam gereja ini, saya ada di sini dari tahun 98. Saya melihat sekarang, dulu generasi yang sekolah minggu, pitik-pitik ya. Sekarang udah datang ke kita, mereka udah melayani di sini dan lakukan. Ini kan baru di bumi, belum lagi di sana. Kita melihat sebentar lagi anak cucu kita, generasi demi generasi akan ada melihat dan stand in awe tentang kebangkitan Tuhan. Bahkan saya bayangkan bagi diri saya begini, saya sampai berapa tahun sih? Sampai berapa tahun? Sekarang saya udah 47 tahun. Nanti kalau saya kuat 120 tahun. Kalau kuat. Kalau nggak kuat, ya bisa nggak sampai 70 tahun juga. Tapi maksud saya seperti ini. Saya melihat suatu hari anak saya, Kia dan Deo aja, berada di dalam kuasa kebangkitan itu. Bagi saya itu, wow. Melihat cucu saya, ya kalau kuat. Atau kalau Kia cepat dapat jodoh. Kalau dia mengikuti jejak kami juga yang lama lapuk dulu baru bertobat, kan bisa juga. Berarti kalau Kia 34 menikah seperti saya dan istri saya umur berapa? Waktu dia menikah pun saya udah ditata gini, Pak, ini Pak. Dan saya lupa yang saya berkati bukan dia, orang lain seperti Yakub. Tapi yang dikatakan di sini, walaupun saya nggak melihat anak saya, walaupun saya nggak melihat cucu saya, cucu dari cucu saya, waktu saya nanti di langit dan bumi yang baru. Pak, banyak juga ternyata keturunan saya ada di sana. Kita bisa lihat itu. Itu satu hal yang luar biasa. Walaupun kita nggak lihat, tapi itu akan terus terjadi. Karena kita semua dari generasi ke generasi.
Bukankah ini sesuatu yang membuat kita terkagum dan takjub? Ini bukan euforia, tapi ini adalah hidup kita. Inilah kita. Bagian terakhirnya, terbaiknya, di Yesaya 60 ayat 17. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Wow, sekarang kan kita yang mengatur hidup kita, makanya hilang damai sejahtera. Sekarang damai sejahtera yang mengatur hidup kita. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Wow, tidak lagi kabar buruk. Itu luar biasa hidup. Yang kita dengar kabar baik. Di ayat berikutnya, ayat 19. Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Wow, saya menyebutnya adalah glorious blessing dari Tuhan. Kita punya ini. Waktu saya melihat ini adalah hidup terbaik ada di depan, brothers and sisters. Belum ini, yang terbaik sekarang ini, itu belum terbaik. Yang terbaik masih di depan. Kalaupun kita merasa yang sekarang belum baik-baik amat, melangkah aja terus, setia terus, karena yang terbaik ada di depan. Ayat 21, pendudukmu semua orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bayangan kita begini, kalau di bumi ini semua orang benar, dalam 1 tahun bumi ini akan jadi surga. Tidak lagi yang merusak. Kalau sekarang kan yang capek kan, ada yang membangun, ada yang pekerjaannya merusak, ada yang membangun, ada yang merusak, berputar terus. Semua orang benar, segalanya akan pulih. Inilah yang dinantikan oleh kita semua. Semua makhluk, semua manusia. Di mana kita all in all by His blessing. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Inilah orang yang mengerti kuasa kebangkitan. Telah dikaruniakan segala berkat di surga. Telah ditarik berkat di surga ke bawah ini. Dan kita telah menerima itu. Saya bersyukur berkat rohani di surga yang memulihkan hidup kita semua. Banyak kita saling tahu satu sama lain. Tidak mungkin pulih, tidak mungkin ada seperti ini di sini. Kalau bukan Tuhan berikan kita segala berkat rohani di dalam surga. Di Yesaya 65, diberikanlah God's glorious blessing. Penuh sorak-sorai dan kegirangan. Eternal. Wow. Tidak ada ruang lagi buat kesedihan. Tidak ada tangisan dan erangan. Tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Sebelum memanggil Tuhan sudah menjawab. Sebelum kita kasih kebutuhan sudah ditransfer. Sebelum tanggal akhir gaji udah masuk. Itu kira-kira. Sebelum berbicara Tuhan sudah mendengar. Wow, kita sekarang berbicara terus nggak ada yang dengar. Tidak akan ada berbuat jahat dan berlaku busuk. Wow, inilah masa depan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan membuat kita menapaki perjalanan setiap hari menuju masa depan ini.
Jangan lagi lihat ke belakang. Yesus sudah mati dan bangkit, naik ke surga, datang sekali lagi jemput kita. Jangan kita enggak. Kita udah, Yesus sudah mati, kita belum mati. Yesus sudah bangkit, kita belum bangkit. Di belakang terus. Kan pengikut Yesus sejati. Kapan kita bersama Yesusnya? Ini yang Tuhan mau. The glimpse of future. Mari kita lihat itu apapun keadaan kita saat ini. The glory of resurrection of Jesus. We stand in awe. Kita terkagum dan kita beritakan kebangkitan ini. Kita beritakan kepada bangsa dan penguasa dan mereka juga terkagum dan mereka punya pengaruh yang lebih besar lagi. Beritakan lagi kepada yang lebih besar. Tidak berhenti di situ. Generasi kita berikutnya, anak kita, cucu kita, stand in awe. Generasi selanjutnya terkagum dan kita menyaksikan itu. All stand in awe by His blessing. Semua terkagum oleh berkat-berkat Tuhan. Dan kita akan hidup di dalam berkat itu selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang menciptakan, merancang masa depan buat kami Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan seperti yang Engkau berikan. Dan Engkau menginginkan Tuhan kami ada di rumah itu. Engkau membawa kami ke sana melalui kematian, kebangkitan Kristus. Dan Engkau ingin sekarang, di saat yang bersama Tuhan, kita punya kemitraan membangun proyek. Engkau di surga, menyediakan tempat di rumah Bapa. Dan kami di bumi, membawa orang-orang yang mau terkagum akan kebangkitan-Mu. Dan suatu hari akan mengisi rumah-Mu penuh Bapa. Bantu kami Tuhan, tuntun kami. Untuk kami terus menyampaikan kabar baik, kuasa, kebangkitan Kristus bagi semua bangsa dan generasi. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.